Salam sejahtera dan salam jumpa lagi untuk Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Kembali hari ini kita berjumpa untuk merenungkan bacaan-bacaan. Sumber inspirasi untuk permenungan kita hari ini dari Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai dengan ayat 51. Dan juga dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana kasih Kristus berkelimpahan bagi mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini Gereja Katolik secara khusus memperingati Santa Monica. Berbicara tentang Santa Monica selalu ada hubungan dengan pribadi Santo Agustinus, karena Santo Agustinus adalah putranya sendiri. Dia adalah seorang filsuf dan teolog yang sangat terkenal pada zamannya. Sekilas cerita singkat dari Santa Monica dan Santo Agustinus diceritakan bahwa ketika Santo Agustinus berusia 18 tahun, ibunya sangat mengkhawatirkan atau mencemaskannya karena Agustinus saat itu mulai terpengaruh dengan ajaran sesat waktu itu, yaitu Manikeisme. Manikeisme adalah salah satu ajaran gnostik yang saat itu sangat menyesatkan. Dan karena itu Santa Monica sepanjang hari dan sepanjang kehidupannya ia senantiasa berdoa kepada Santo Agustinus dalam derayan air mata. Dia berharap bahwa Santo Agustinus bisa bertobat dan kembali kepada jalan yang benar, percaya kepada Kristus. Dikisahkan bahwa suatu ketika ia pernah datang kepada seorang uskup. Namun ketika ia datang dan menjumpai uskup itu, menceritakan semua persoalan yang dialaminya, uskup itu berkata, "Pergilah kepada Tuhan. Tuhan akan mengembalikannya kepadamu." Kata-kata uskup ini sangat menguatkannya, maka ia pun terus berdoa sepanjang hari dan sepanjang kehidupannya untuk anaknya Agustinus ini. Namun suatu ketika, yang menarik bahwa suatu ketika Santa Monica akhirnya menyusul Santo Agustinus ke Italia. Di sana Santa Monica berjumpa dengan seorang uskup yang namanya Ambrosius. Dan singkat cerita, disinilah uskup Ambrosius membantu Agustinus untuk bertobat. Dan setelah perjumpaan itu, Agustinus akhirnya berniat untuk menyerahkan seluruh kehidupannya, mengabdikan seluruh diri dan kehidupannya kepada Tuhan dan kepada sesama. Pertobatan Santo Agustinus ini sangat membahagiakan Santa Monica. Dan karena itu pada saat itu bagi Santa Monica, apa yang menjadi kerinduan terbesarnya telah terpenuhi. Makanya dia lalu menyerahkan seluruh dirinya kepada Tuhan, seperti kurang lebih seperti Simeon ketika setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia mengatakan,
sekarang biarkanlah hamba-Mu ini pergi karena telah melihat keselamatan yang datang dari Allah. Dan hal yang paling menarik dari semuanya itu, di akhir kehidupan Santa Monica sebelum ia meninggal, ia berpesan kepada Santo Agustinus, "Anakku, satu-satunya yang ku kehendaki ialah agar engkau selalu mengenang aku di altar Tuhan." Ini pesan yang paling indah bagi Santo Agustinus. Demikianlah sekedar kehidupan Santa Monica yang tentu menggugah kita banyak hal. Namun yang menarik bagi kita dan yang perlu kita refleksikan dan perlu kita lihat dalam kehidupan kita, bahwa kasih Allah, kasih Tuhan itu memang sungguh nyata di dalam kasih seorang ibu. Allah melimpahkan kasih-Nya di dalam diri seorang ibu. Karena itu pada kesempatan ini juga saya mengajak kita semua untuk senantiasa berdoa kepada orang tua kita, khususnya seorang ibu yang merupakan penyataan diri Allah, penyataan kasih Allah yang sangat nyata dalam kehidupan kita, yang senantiasa setia memperhatikan kita, bahkan mendoakan kita supaya kita menjadi baik dalam kehidupan ini. Dan hal yang lebih jauh yang perlu kita renungkan, bahwa iman Santa Monica akan Kristus membuat dia berkelimpahan di dalam kasih-Nya. Ia bahagia karena ia akhirnya mengalami berkat Tuhan dalam kehidupannya, istimewa dalam pertobatan putranya untuk menjadi abdi Tuhan sepanjang hidup. Hari ini kepada kita semua, bacaan pertama Santo Paulus pun menggugah kita tentang bagaimana kasih Kristus itu membuat setiap orang yang percaya kepadanya menjadi kaya. Ia mengatakan bahwa percaya kepada Kristus membuat kita kaya di dalam banyak hal. Tentu kaya yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kita berkelimpahan berkat, mengalami kebahagiaan sejati dalam kehidupan kita, dan bukan kaya harta, kaya harta duniawi ataupun kaya jabatan dan seterusnya. Tapi kita berkelimpahan di dalam berkat Tuhan, mengalami kebahagiaan berkat-berkat istimewa dalam kehidupan kita seperti Santa Monica. Dan setiap orang yang setia mengimaninya, setia dalam doa yang berkanjang kepadanya, akan mengalami kelimpahan berkat. Dan Yesus dalam bacaan Injil hari ini menggugah setiap pengikutnya bahwa orang yang senantiasa berkelimpahan berkat dalam hidupnya, itu adalah orang yang dalam hidupnya selalu berjaga-jaga, selalu waspada. Dan sikap waspada kita sebagai orang beriman, dan di dalam ajaran Gereja Katolik dikatakan itu dinyatakan dalam setiap doa-doa kita yang berkanjang, dalam setiap sikap memberi atau berderma, dalam setiap cara hidup kita yang senantiasa menyatakan puasa dan akhirnya berpuncak kepada pertobatan dalam kehidupan kita. Jadi orang yang senantiasa berjaga-jaga itu adalah orang yang selalu berdoa,
berderma, berpuasa, dan bertobat, berubah dalam kehidupannya. Ini akan menjadikannya berkelimpahan di dalam Tuhan. Insya Allah bahwa Tuhan telah hadir dan nyata dalam kehidupan kita. Maka jangan pernah melupakan atau meninggalkan Tuhan, melainkan selalu datang kepadanya, selalu menjadikan Tuhan menjadi bagian dari kehidupan kita dengan senantiasa berdoa, berderma, berpuasa, dan bertobat, sehingga kita akhirnya terus berkelimpahan di dalam berkat-Nya saat kita masih hidup di dunia ini maupun kelak dalam keabadian surga. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan telah melimpahkan berkat-Nya, menjadikan kita kaya karena kita beriman kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.